Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama ada fi'il amr, yang kedua ada isim fa'il, dan yang ketiga ada isim maf'ul. Nah, pada pelajaran yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang fi'il amr. Nah, sebelum kita mempelajari fi'il amr itu sendiri, alangkah baiknya kita mereview, ya, mengingat kembali materi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja, ya. Kata kerja atau fi'il itu terbagi kepada 3. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Jadi pekerjaannya telah dilakukan. Nah, seperti itu ya. Contohnya misalnya doroba aliyun al-kalba. Doroba aliyun al-kalba. Kita garis bawahi ada kata doroba. Nah, di sana doroba itu adalah fi'il madhi. Ya, maka artinya itu Ahmad telah memukul anjing. Ya, Ahmad telah memukul anjing. Berarti pekerjaannya itu adalah telah dilakukan. Ya, telah dilakukan. Nah, itu fi'il madhi. Yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Jadi sedang atau akan dilakukan. Contohnya misalnya ya jelisu aliyun ala kursi misalnya ya. Ali sedang atau akan duduk. Ali sedang atau akan duduk. Nah, di sana kita garis bawahi ada kata ya jelisu. Nah, ya jelisu itu adalah bentuk fi'il mudhari. Dan yang ketiga ada kata kerja perintah. Kata kerja perintah dikenal dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'lul amri. Fi'il amr. Nah, subjek atau pelaku dari fi'il amr itu sendiri adalah orang yang diperintah. Orang yang diperintah itulah yang menjadi subjeknya. Misalnya kita memerintahkan kepada adik kita untuk membuka pintu, ya, bukalah pintu ya kepada adik kita. Maka yang menjadi pelaku dari perbuatan itu adalah adik kita. Adik kita adalah orang yang diperintah, ya. Berarti disimpulkan bahwasanya pelaku dalam fi'il amr itu adalah orang yang diperintah itu sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya ya, sering kita temukan untuk menunjukkan kata kerja perintah, ya, salah satu caranya adalah dengan menambahkan akhiran lah biasanya ya. Lah, misalnya duduklah untuk menyuruh orang duduk, pergilah untuk menyuruh orang pergi, makanlah untuk menyuruh orang makan. Nah, dalam bahasa Arab ungkapan-ungkapan tersebut ya diungkapkan dengan ijlis untuk duduklah, idhab untuk pergilah, dan kul untuk makan. Nah, ada cara membuat fi'il amr. Nah, cara yang pertama atau langkah pertama adalah membuang huruf pertama fi'il mudhari. Nah, mesti kita ketahui bahwasannya fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Ya, fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Nah, langkah pertama kita buang terlebih dahulu huruf pertama fi'il mudhari. Yang mana? Nah, di sini ada ya. Jadi kita buang terlebih dahulu ya, si ya ini kita buang terlebih dahulu sehingga menjadi seperti ini ya. Ini ya. Kemudian contoh yang kedua yu'allimu, kita buang terlebih dahulu ya-nya ya, setelah dibuang jadi alimu. Ya, alimu. Nah, itu cara yang pertama. Ingat, cara pertama kita buang huruf pertama fi'il mudhari'nya atau kita buang huruf mudhari'ahnya. Itu cara yang pertama.
Kemudian ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kita sukunkan huruf akhirnya. Kita sukunkan huruf akhirnya. Setelah kita buang huruf pertama dari fi'il mudhari'nya, maka langkah keduanya kita sukunkan huruf akhirnya. Asalnya seperti ini, ya. Harokatnya domah kita sukunkan. Nah, kita sukunkan. Asalnya seperti ini, ya. Alimu kita sukunkan jadi alim, ya. Jadi kita sudah ketahui ada dua cara, ya. Cara yang pertama kita buang terlebih dahulu huruf mudhari'ahnya, ya, atau huruf pertama dari fi'il itu, fi'il mudhari' itu kita buang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita sukunkan huruf akhirnya. Nah, langkah ketiga, kita tambahkan hamzah jika huruf awalnya berharokat sukun. Nah, maka ketika huruf awalnya tidak berharokat sukun atau berharokat, ya, baik itu berharokat fathah misalnya, doma atau kasroh gitu kalau ada, ya, maka tidak perlu kita tambahkan hamzah. Jadi kesimpulannya atau intinya, ya, jika huruf awalnya setelah melalui proses yang tadi, ya, yang proses yang pertama, proses kedua, ya, huruf pertamanya adalah sukun, maka wajib kita menambahkan hamzah. Nah, menambahkan hamzah, ya. Seperti contoh ini, ya. Contoh ini setelah kita tambahkan hamzah jadi iftah. Nah, untuk alim sendiri, ya, tadi kan sudah melalui proses dibuang terlebih dahulu huruf mudhari'ahnya atau huruf pertama dari fi'il mudhari', dan setelah disukunkan huruf akhirnya, ya, alim, ya, alim. Nah, kebetulan alim ini si harokat pertamanya tidak sukun, maka tidak perlu untuk menambahkan hamzah di awal. Jadi kata alim, ya, alim tanpa penambahan hamzah itu sudah menjadi fi'il amar, ya. Jadi ada tiga, ya. Yang pertama, kita buang terlebih dahulu huruf pertama dari fi'il mudhari'. Yang kedua, kita sukunkan huruf akhirnya. Dan yang ketiga, jika setelah melewati dua proses tadi huruf pertamanya sukun, maka kita tambahkan hamzah. Ataupun ketika setelah melalui proses tadi harokat pertamanya tidak sukun, maka tidak perlu kita menambahkan hamzah di awal, ya. Nah, ada beberapa cara memberi harokat hamzah, ya. Ketika hamzah diberi harokat domah bila ain fiilnya domah. Jadi tergantung ain fiilnya, ya. Kalau dalam contoh ini yakhruju, ya. Yakhruju, mana ain fiilnya? Nah, ain fiilnya itu adalah domah. Maka si hamzahnya itu berharokat domah juga. Jadi yakhruju ukhruj, yakhruju ukhruj. Nah, yang kedua, hamzah diberi harokat kasroh bila ain fiilnya fathah atau kasroh. Jadi jika ain fiilnya fathah atau kasroh, maka si hamzahnya itu kasroh. Contohnya yazhabu, yazhabu ini ain fiilnya, ya, berharokat fathah. Fi'il amarnya adalah izhab, ya, si hamzahnya berharokat kasroh. Yastaghfiru, ya, awas, yastaghfiru itu, ya, yang menjadi ain fiilnya itu adalah fa. Ya, huruf fa ini adalah ain fiilnya, sementara ya, sin dan ta ini adalah huruf tambahan saja, ya. Ya ini adalah huruf mudhari'ah, sin dan ta-nya itu adalah huruf tambahan. Nah, si fa ini atau si ain fiilnya itu berharokat kasroh, maka si hamzah itu berharokat kasroh. Yastaghfiru istaghfir, seperti itu, ya.
Nah, ada pengecualian khusus poal af'ala yuf'ilu, si fi'il amarnya adalah af'il. Ya. Awas, untuk pola af'ala yuf'ilu, fi'il amarnya adalah af'il. Contohnya, akhbaru yukhbiru, fi'il amarnya akhbir. Nah, seperti itu. Nah, membuat fi'il amar dari fi'il mu'tal. Yang pertama, huruf-huruf ilat. Ya, huruf-huruf ilat itu adalah huruf mad kalau dalam ilmu tajwid ya. Ada 3. Yang pertama alif, waw, dan ya. Maka ketika dalam fiil ada salah satu atau 2 misalnya, maka kita pastikan fiil itu termasuk fiil mu'tal. Nah, cara yang pertama untuk membuat fiil amar dari fiil mu'tal yaitu huruf-huruf ilat dibuang dari akhir kata. Ya, jika si huruf ilatnya itu terdapat di akhir, maka kita buang ya. Yahdi jadi ihdi. Yusolli jadi solli. Awasnya bukan solli. Ya, bukan silamnya nggak panjang. Karena sudah dihilangkan. Jadi solli. Nah, cukup seperti itu aja ya. Solli. Jadi yusolli, solli. Nah, filamarnya ya. Yang kedua, huruf-huruf tersebut dihilangkan dari tengah kata. Karena dalam bahasa Arab, pada dasarnya tidak ada huruf mati berturut-turut dalam satu kata. Contohnya, yakulu. Ya, kola, yakulu, fi'il amarnya adalah kul. Nah, si kul ini tidak ujuk-ujuk jadi kul. Ya, ada proses. Ya, prosesnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan ilal. Ya. Nanti mungkin adik-adik semua akan mempelajarinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Sekilas saja mungkin kul ini asalnya ukwul. Ya, kemudian si harokat domahnya ya ditukar ya atau dipindahkan ke sebelumnya jadi ukul. Ukul ya. Dibuang, nah, si hamzahnya ini sudah tidak diperlukan lagi karena berharokat ya. Jadi kul. Nah, ini ada 2. Nah, yang dimaksud dengan huruf mati berturut-turut itu seperti ini ya. Nah, maka harus dibuang si huruf ilatnya. Yang mana? Itu yang waw. Jadi kul. Nah, yakulu, qala yakulu fi'il amarnya adalah kul. Contoh yang kedua, yastajibu. Yastajibu. Ya, istajaba, yastajibu. Istajib. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan mengetik ya. Nah, asalnya adalah istajwib. Istajwib. Kemudian melalui proses ilal jadi istajib ya, istajib ya. Kemudian si wawunya diganti ya karena sebelumnya berharokat kasroh jadi istajib. Nah, istajib. Nah, kan tidak boleh ada huruf mati berturut-turut, maka si huruf ilatnya harus dihilangkan. Yang mana? Nah, yang ya ini. Maka jadilah istajib. Jadi istajaba, yastajibu, fi'il amarnya adalah istajib. Nah, seperti itu. Kemudian ada isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Nah, kalau dalam nahwu ada kajian tentang fa'il, materi tentang fa'il. Ya, fa'il itu adalah subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Ya, orang yang melakukan pekerjaan misalnya atau sesuatu yang melakukan pekerjaan itu. Isim fa'il adalah kata yang menunjukkan makna pelaku perbuatan atau kita kenal dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan subjek. Ya. Contohnya misalnya seperti kata penulis. Nah, penulis ini adalah isim fa'il atau subjek. Tiada lain, kata penulis ini untuk menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan menulis. Orang yang melakukan pekerjaan menulis. Contoh lain misalnya pemukul. Pemukul adalah kata untuk menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan memukul. Duduk atau yang lain, misalnya pembuka misalnya ya, pembuka. Pembuka misalnya. Pembuka adalah kata yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan membuka.
dan lain sebagainya ya. Nah, dalam bahasa Arab misalnya katibun. Ya, katibun ini adalah isim fa'il dari fi'il kataba. Kataba yaktubu, isim fa'ilnya katibun. Katibun ya. Nah, cara membuat isim fa'il. Cara membuat isim fa'il itu ya kalau fiilnya sulasi mujarad ya mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya fataha yaftahu fatihun. Jalasa yajlisu jalisun. Ya. Fatihun fa'ilun. Jalisun fa'ilun. Ya, jadi mengikuti wazan fa'ilun. Nah, namun ada pengecualian. Tidak semuanya berwazan fa'ilun. Terkadang juga ada yang berwazan fa'ilun, fa'alun, fa'lun misalnya ya. Namun wazan-wazan ini tidak disebut sebagai isim fa'il, tapi sering disebut sebagai isim sifat. Contohnya hasanun, kabirun, dokhmun. Nah, seperti itu ya. Nah, cara membuat isim fa'il. Fi'il sulasil mazid. Tadi ya, kalau fi'il fi'il sulasi mujarad mengikuti pola fa'ilun. Nah, kalau sulasil mazid ini ya mengikuti pola fi'il mudhari. Namun huruf mudhara'ahnya dihilangkan kemudian diganti dengan mim yang didomahkan dan huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Nah, kita lihat contoh ini. Ada darrosa yudarisu ya, yudarisu. Nah, untuk membuat fi'il atau isim fa'il dari kata yudarisu, ya kita perhatikan, kita buang terlebih dahulu ini huruf mudhari'ahnya, sianya kita buang, kemudian kita ganti dengan mim yang didomahkan. Si mimnya berharokat domah, ya. Jadi jadi mudarrisu, ya, mudarrisu, mudarrisu. Ya. Nah, setelah didomahkan ya, setelah ditambahkan atau diganti mim berharokat domah ya, si harokat sebelum akhirnya dikasrohkan. Nah, ini kebetulan ini sudah kasroh ya, sudah kasroh. Jadi mudarrisun. Ya, jadi mudarrisun. Darrosa yudarisu mudarrisun. Nah, ini adalah isim fa'il dari kata darrosa yudarisu mudarrisun. Orang yang mengajar, pengajar, guru. Contoh yang kedua ada ta'allama ya ta'allamu, ya ta'allam. Ya ta'allam. Kita buang terlebih dahulu sianya, kita buang, kemudian kita ganti dengan mim berharokat domah. Berharokat domah. Jadi muta'allam. Muta'allam. Nah, kita kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Ya, silamnya kita kasrohkan. Jadi muta'allimun. Nah, muta'allimun ini adalah isim fa'il dari kata ta'allama ya ta'allamu. Muta'allimun. Orang yang belajar. Seperti itu. Nah, pembahasan yang ketiga ada isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul adalah kata yang menunjukkan makna yang dikenai perbuatan atau sering kita sebut dengan objek. Ya, seperti kata yang dipukul. Yang dipukul untuk menunjukkan orang atau sesuatu yang dikenakan padanya perbuatan memukul. Yang ditulis misalnya ya, yang ditulis. Kata yang ditulis untuk menunjukkan orang atau sesuatu yang dikenakan padanya perbuatan menulis. Yang dimakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikenakan padanya perbuatan memakan. Ya, dalam bahasa Arab ya, misalnya yang dipukul diungkapkan dengan kata madrubun. Tiada lain madrubun ini adalah isim maf'ul dari fi'il doroba yadribu madrubun. Madrubunnya itu adalah isim maf'ul. Nah, cara membuat isim fa'il. Afwan ini salah ngetik ya. Mohon maaf.
maksudnya adalah cara membuat isim maf'ul dari fi'il sulasil mujarrad mengikuti wazan maf'ulun. Contohnya fataha yaftahu maftuhun, kataba yaktubu maktubun, maftuhun yang dibuka, maktubun yang ditulis. Jadi untuk fi'il sulasil mujarrad wazannya itu cukup kita memakai maf'ulun. Maf'ulun mengikuti wazan maf'ulun. Nah, sementara untuk fi'il sulasil mazid ya, cara membuat isim maf'ulnya yaitu mengikuti pola fi'il mudhari namun huruf mudhari'nya dihilangkan, kemudian diganti dengan mim yang didomahkan dan huruf sebelum akhirnya difathahkan ya. Kalau tadi isim fa'il mah sebelum huruf sebelum akhirnya dikasrohkan, kalau isim maf'ul huruf sebelum akhirnya itu difathahkan. Contohnya misalnya ya ta'alamu. Ya ta'alamu, sianya kita buang kemudian kita ganti dengan mim berharokat dhammah. Jadi muta'allamun. Muta'allamun. Nah, muta'allamun ini adalah isim maf'ul dari kata ta'allama ya ta'allamu, yang dipelajari artinya ya. Muta'allamun yang dipelajari. Nah, contoh yang kedua ada alama yu'allimu. Nah, yu'allimu. Yu'allimu. Ketika kita ingin membuat isim maf'ul, kita buang terlebih dahulu huruf mudhari'ahnya, kita buang dan kita ganti dengan mim berharokat dhammah. Nah, setelah kita ganti dengan mim berharokat dhammah, kita fathahkan huruf sebelum akhirnya. Nah, lamnya kita patahkan ya. Kalau tadi isim fa'il mah dikasrohkan, kalau isim maf'ul mah difathahkan. Jadi allama yu'allimu mu'allamun, yang diajari, mu'allamun, seperti itu. Nah, mungkin dicukupkan sekian pembahasan mengenai fi'il amr, isim fa'il dan isim maf'ul. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya membahas materi-materi lain yang berkaitan dengan bahasa Arab. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.